Manjau, 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 manjau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Effendi, AMD IP SH MH, selaku Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2B Martapura beserta seluruh jajaran berkomitmen penuh dalam mewujudkan zona integritas menuju wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani. Sesuai dengan Permenpan RB nomor 10 tahun 2019 tentang pembangunan zona integritas, Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2B Martapura dalam rangka mendukung program pemerintah untuk melakukan penataan organisasi yang efektif, efisien, humanis, akuntabel, transparan, dan inovatif dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat maupun warga binaan, telah melaksanakan pencanangan zona integritas sehingga dapat memberikan pelayanan prima serta peningkatan pelayanan publik yang ada di dalam Lapas Kelas 2B Martapura. Lapas Martapura telah melakukan sosialisasi pencanangan pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani melalui media cetak dan media sosial. Lapas Kelas 2B Martapura juga telah melaksanakan deklarasi janji kinerja yang merupakan langkah awal dari pembangunan zona integritas yang dihadiri oleh berbagai stakeholder, Forkopimda, kepolisian, kejaksaan, dan lembaga yang ada di lingkungan Kabupaten Oku Timur guna mewujudkan pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani. Lapas Martapura telah mengimplementasikan 6 area perubahan. Yang pertama, manajemen perubahan. Yang kedua, penataan tata laksana. Yang ketiga, penataan sistem manajemen SDM. Yang keempat, penguatan akuntabilitas kinerja. Yang kelima, penguatan pengawasan. Dan yang keenam, peningkatan kualitas pelayanan publik. Manajemen perubahan. Manajemen perubahan bertujuan untuk merubah secara sistematis dan konsisten mekanisme kerja, pola pikir serta budaya kerja yang dibangun menjadi lebih baik selaras dengan tujuan dari pembangunan zona integritas. Penyusunan tim kerja adapun tahapan yang telah dilakukan dalam menerapkan manajemen perubahan adalah pencanangan zona integritas dengan melakukan deklarasi janji kinerja serta penandatanganan fakta integritas, melakukan rapat pembentukan tim kerja dan melakukan seleksi anggota tim kerja, melakukan penyusunan dokumen rencana kerja, melakukan sosialisasi pembangunan zona integritas kepada pegawai dan warga binaan, melakukan pemantauan dan evaluasi pembangunan zona integritas, penetapan agen perubahan dalam merubah pola pikir dan budaya kerja, menjadikan pimpinan sebagai role model dalam mewujudkan pembangunan zona integritas. Dan yang tidak kalah penting adalah pendampingan yang dilakukan Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Selatan dalam menuju pembangunan zona integritas. Melakukan sosialisasi pembangunan zona integritas kepada masyarakat, pemasangan banner maklumat pelayanan, dan sosialisasi melalui media sosial. Penataan tata laksana. Penataan tata laksana Lapas Martapura bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas sistem serta prosedur kerja yang jelas terukur pada zona integritas menuju WBK dan WBM. Target kita adalah meningkatnya efisiensi dan efektivitas proses manajemen pemerintahan di zona integritas menuju WBK WBM dengan membuat dan menerapkan standar operasional prosedur pada setiap tahapan pelaksanaan kegiatan Lapas Martapura.
Kemudian meningkatnya penggunaan teknologi informasi dalam proses penyelenggaraan manajemen pemerintahan di zona integritas menuju WBK WBBM dengan aktif menggunakan e-office untuk mengukur indikasi pelaksanaan tugas, sistem kepegawaian dan pelayanan publik berbasis teknologi informasi seperti Sismaker, aplikasi Simper, SDP, dan SMS Gateway. Selanjutnya, meningkatnya kinerja di zona integritas menuju WBK WBBM. Dalam hal ini, Lapas Martapura membuka informasi ke publik tentang berbagai kegiatan dan informasi untuk dilihat di website Lapas Martapura dan media sosial seperti Facebook, Instagram, Twitter, dan YouTube. Sehingga diharapkan peran serta masyarakat memberi masukan dan saran untuk meningkatkan kinerja dengan komen maupun inbox di akun Lapas Martapura, sehingga bisa menjadi bahan untuk monitoring dan evaluasi kinerja petugas di masa yang akan datang. Lapas Martapura pasti beda. Penataan sistem manajemen sumber daya manusia bertujuan untuk meningkatkan profesionalisme sumber daya manusia pada zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani. Dalam area perubahan ini terdapat beberapa indikator yang dilakukan, yaitu 1. Perencanaan kebutuhan pegawai yang mengacu pada analisa beban kerja. 2. Pola mutasi internal sebagai bentuk pengembangan karir pegawai. 3. Pengembangan pegawai berbasis kompetensi mengikuti diklat, diantaranya diklat learning, coaching and mentoring, di mana Kalapas dan pejabat struktural melakukan coaching dan mentoring untuk mengembangkan kompetensi yang dimiliki pegawainya. 4. Penetapan kinerja individu berupa penetapan SKT, sasaran kinerja pegawai, dan pengukuran kinerja individu per bulan yang diperoleh dari aplikasi Simper. 5. Penegakan aturan disiplin dan kode etik pegawai yang dilakukan melalui sosialisasi penegakan dan penerapan disiplin pegawai. 6. Sistem informasi kepegawaian yang dimutakhirkan melalui aplikasi Simper. Penguatan akuntabilitas kinerja. Penguatan akuntabilitas kinerja bertujuan untuk meningkatkan kapasitas dan akuntabilitas kinerja Lapas kelas 2B Martapura. Dalam area perubahan ini, indikator yang digunakan ialah 1. Keterlibatan pimpinan dalam penyusunan perencanaan dan anggaran yang dipimpin langsung oleh Kepala Satuan Kerja. 2. Pengelolaan akuntabilitas kinerja yang dituangkan dalam dokumen perencanaan kerja dan rencana strategis. 3. Indikator kinerja utama yang dibuat untuk mendukung kualitas pelayanan publik seperti penetapan standar pelayanan, budaya pelayanan prima, survei kepuasan masyarakat, serta mendukung kegiatan anti korupsi berupa pengendalian gratifikasi, penerapan SPIP, yang diharapkan agar seluruh pegawai memahami apa tujuan dari pembangunan zona integritas. Menanamkan pola pikir anti korupsi dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Penguatan pengawasan. Area ini bertujuan untuk meningkatkan penyelenggaraan organisasi yang bersih dan bebas KKN dengan cara mengendalikan gratifikasi dengan melakukan sosialisasi
tentang pengadaan gratifikasi. Menerapkan sistem pengawasan internal pemerintah atau SPIP dengan membentuk tim SPIP melalui sosialisasi SPIP serta pelaksanaan kode etik. Penerapan pengelolaan pengaduan masyarakat melalui media web, aplikasi e-lapor, dan media sosial lainnya, dengan terus melakukan monitoring dan evaluasi serta menindaklanjuti setiap laporan yang ada. Melakukan internalisasi whistleblowing system atau WBS pada seluruh pegawai melalui apel pagi dan apel sore atau bimbingan teknik dan sosialisasi. Menangani penanganan kepentingan dengan mengidentifikasi pemetaan benturan kepentingan dalam tugas dan fungsi utama, serta melakukan pelaporan harta kekayaan seluruh pegawai seperti LHKPN dan LHKASN. Peningkatan kualitas pelayanan publik merupakan suatu upaya untuk meningkatkan kualitas dan inovasi pelayanan publik sesuai kebutuhan dan harapan masyarakat. Peningkatan kualitas pelayanan publik terdiri dari 3 indikator. Di antaranya standar pelayanan, budaya pelayanan prima, dan penilaian kepuasan masyarakat terhadap pelayanan. Target yang diinginkan dicapai melalui program ini adalah: A. Meningkatnya kualitas pelayanan publik lebih cepat, lebih aman, dan lebih mudah dengan menyusun standar pelayanan sesuai Permen PAN RB nomor 15 tahun 2014 tentang standar pelayanan dan ditandatangani oleh Kepala Satker menyatakan siap dalam pelayanan membuat maklumat standar pelayanan yang dipasang di area pelayanan. SOP merupakan bagian penting dalam penyusunan, maka dari itu perlunya SOP dari tingkat pusat dan SOP inovasi dari UPT. B. Meningkatnya jumlah unit pelayanan yang memperoleh standarisasi pelayanan untuk masyarakat. Akses informasi yang bisa diakses dengan mudah, contohnya media sosial, website, dan media kabar lainnya. Sudah dilakukannya reward dan punishment bagi pelaksana pelayanan apabila tidak sesuai pelayanan. C. Meningkatnya indeks kepuasan masyarakat terhadap penyelenggara publik. Lapas Matapura rutin melakukan survei EKM dan IPK secara berkala supaya terlihat responden terhadap pelayanan Lapas Matapura apakah sudah memuaskan atau tidak. Hasil survei EKM dan IPK selalu dipublikasikan ke media sosial supaya halayak ramai dapat melihat hasil survei Lapas Matapura. Lapas Matapura pasti BPK. Jajaran Lapas Kelas 12 Martapura berkomitmen untuk mewujudkan wilayah bebas korupsi dengan moto selalu menjaga hati humanis, aktif, transparan, inovatif. Lapas Martapura pasti BPK, pasti BPK.